Halo Sobat Nawikrama TV, Indonesia musnah. Yang benar saja. Jadi begini, beberapa waktu lalu ada seorang warga Malaysia yang bicara soal kemungkinan perang antara Indonesia dan Malaysia. Katanya kalau perang benar-benar terjadi, Inggris, United Kingdom bakal turun tangan membela Malaysia. Bahkan dia bilang, jangan kaget kalau kapal selam nuklir Inggris tiba-tiba muncul di Selat Malaka. Nah sekarang kita tanya balik, siapa yang sebenarnya harus kaget? Kita Indonesia, bangsa yang sudah terbukti berkali-kali melawan penjajah, bertahan dalam tekanan global, dan tetap berdiri tegak sebagai negara merdeka. Jujur saja, ini bukan pertama kalinya ada provokasi semacam ini. Dulu juga ada istilah ganyang Malaysia, bukan karena Indonesia benci rakyat Malaysia, tapi karena ada campur tangan asing dalam urusan negara kita. Dan lihat siapa yang ikut campur. Waktu itu, Inggris, Australia, Selandia Baru, semua turun tangan demi memastikan Malaysia tetap ada. Itu fakta sejarah. Lalu sekarang ada yang bilang Indonesia akan musnah kalau Inggris ikut perang. Sepertinya ada yang perlu belajar ulang tentang geopolitik. Mari kita bicara soal kenyataan. Apakah Indonesia ini negara lemah? Tidak. Apakah Indonesia ini bangsa yang takut ancaman? Tidak. Apakah Indonesia akan mundur kalau ada tekanan dari negara besar? Tidak. Juga lihat sejarah. Indonesia bukan negara yang lahir dari meja perundingan, tapi dari perlawanan bersenjata, melawan penjajah. Indonesia berjuang dari titik nol, bukan diberi hadiah kemerdekaan seperti beberapa negara lain. Jadi, kalau ada yang berpikir ancaman kapal selam nuklir bisa membuat Indonesia gemetar ketakutan, itu berarti mereka tidak mengerti DNA bangsa ini. Sekarang kita masuk ke isu lebih dalam. Apakah Inggris benar-benar akan membantu Malaysia dalam konflik semacam ini? Ini bukan 1960-an. Inggris hari ini punya masalah sendiri. Ekonominya belum sepenuhnya pulih. Politik dalam negerinya kacau. Bahkan posisi globalnya tidak sekuat dulu. Negara-negara persemakmuran yang dulu solid, sekarang banyak yang mulai mempertimbangkan jalannya sendiri. Jadi pertanyaannya, apakah Inggris mau mengorbankan sumber dayanya demi Malaysia? Apa Inggris siap menghadapi konsekuensi global hanya demi ikut campur dalam konflik yang bahkan belum tentu menguntungkan mereka? Jangan lupa, dunia saat ini tidak lagi dibagi hanya ke dalam blok barat dan blok timur. Semua negara punya kepentingan masing-masing. Dan kalau Inggris terlibat, siapa yang bisa menjamin bahwa negara lain seperti Rusia atau Tiongkok akan tinggal diam? Indonesia hari ini bukan Indonesia yang dulu. Kekuatan ekonomi kita terus tumbuh, militer kita terus berkembang, diplomasi kita semakin kuat. Taklah bukan negara yang bisa ditekan begitu saja. Sekarang mari kita lihat dari sudut lain. Jika benar-benar terjadi konflik yang sejujurnya kita tidak inginkan, bagaimana reaksi rakyat Malaysia sendiri? Apakah mereka semua siap maju ke medan perang? Apakah para pengusaha besar Malaysia siap meninggalkan bisnisnya demi angkat senjata? Apakah rakyat Malaysia benar-benar menginginkan perang? Jangan salah, bukan hanya Indonesia yang akan bereaksi. Sabah dan Sarawak punya sejarah sendiri. Banyak yang mungkin lebih memilih jalan lain daripada terlibat dalam konflik yang dipaksakan. Dan satu hal yang harus diingat, peperangan itu bukan hanya soal siapa punya senjata lebih banyak, tapi soal siapa yang lebih tahan. Sejarah sudah membuktikan Indonesia tidak takut berjuang dalam kondisi seberat apapun. Tapi mari kita tarik nafas sejenak. Apakah kita benar-benar mau membahas perang? Tidak ada yang menang dalam perang, yang ada hanya kehancuran dan penderitaan. Apalagi kalau konflik ini dipicu hanya oleh omongan provokatif di media sosial. Kita ini serumpun, Indonesia dan Malaysia, seharusnya saling membangun, bukan saling mengancam. Tapi kalau ada yang coba menekan Indonesia, jangan heran kalau kita melawan. Itu sudah jadi naluri bangsa ini. Jadi sebelum bicara soal kapal selam nuklir atau kehancuran Indonesia, coba pikirkan baik-baik apakah ini benar-benar arah yang ingin kita tuju, atau hanya sekadar retorika kosong yang lebih banyak mengundang tawa daripada ketakutan. Tadi kita sudah bahas soal ancaman perang, soal Inggris, soal Malaysia, soal sejarah, dan soal realitas geopolitik. Tapi ada satu hal lagi yang lebih penting, mentalitas bangsa. Orang yang bilang Indonesia bakal musnah, itu mungkin lupa satu hal. Atau mungkin pura-pura lupa
bahwa bangsa ini lahir dari perlawanan, lahir dari darah dan air mata. Kita bukan negara yang diberi kemerdekaan dengan mudah. Kita merebutnya dari Belanda, dari Jepang, dari segala bentuk kolonialisme yang mencoba menginjak kepala kita. Dan sekarang ada yang bilang kita bakal gentar hanya karena kapal selam nuklir. Ini ironi terbesar. Kita bicara soal negara yang pernah ditindas selama ratusan tahun, tapi tetap bangkit. Bicara soal bangsa yang ekonominya pernah dihancurkan, tapi terus berkembang. Bicara soal rakyat yang pernah dipaksa tunduk, tapi malah semakin kuat. Bukan berarti kita cuman awal. Bukan berarti kita tidak sadar bahwa perang adalah skenario terburuk yang seharusnya dihindari. Tapi kalau ada yang berpikir Indonesia bisa ditakut-takuti, coba ulangi pelajaran sejarah. Sekarang mari kita sedikit beranjak dari retorika perang. Jangan hanya terpaku pada siapa punya senjata apa, siapa punya kapal selam berapa, siapa punya nuklir. Ada hal yang lebih penting dari semua itu. Ketahanan bangsa. Kalau mau jujur, tantangan terbesar Indonesia hari ini bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Lihat saja kita sering ribut sendiri. Korupsi masih merajalela. Politik kita masih penuh dengan intrik dan kepentingan pribadi. Pendidikan kita belum sepenuhnya mampu mencetak generasi yang siap bersaing di tingkat global. Infrastruktur sudah mulai bagus, tapi masih banyak yang harus dikejar. Kalau kita mau jadi bangsa yang benar-benar kuat, maka yang harus kita lakukan bukan hanya melawan ancaman dari luar, tapi juga memperbaiki diri sendiri. Jangan sampai kita sibuk membanggakan sejarah perjuangan, tapi lupa bahwa perjuangan hari ini ada di bidang yang berbeda. Ekonomi, teknologi, pendidikan, kemandirian nasional. Dan bicara soal ancaman, sebenarnya ada ancaman yang lebih nyata daripada kapal selam nuklir Inggris. Penguasaan ekonomi oleh pihak asing. Lihat di sekitar kita, berapa banyak sumber daya alam yang dikuasai perusahaan asing. Berapa banyak proyek besar yang melibatkan investor luar, tanpa memastikan rakyat kita sendiri mendapatkan manfaat maksimal. Kita bisa bicara soal kedaulatan militer, tapi kalau ekonomi kita dikuasai orang lain, apakah kita benar-benar merdeka? Inilah yang seharusnya kita sadari. Perang di masa depan bukan hanya soal senjata dan tentara, tapi soal ekonomi, teknologi, dan kedaulatan dalam arti yang lebih luas. Jadi kalau ada yang ingin mengancam Indonesia dengan kapal selam nuklir atau aliansi militer, silakan. Tapi jangan berpikir kita akan mundur atau takut. Kita bukan bangsa yang bisa ditekan begitu saja. Tapi di sisi lain, kita juga tidak bodoh. Kita tahu bahwa perang bukan solusi. Kita tahu bahwa diplomasi lebih penting daripada agresi. Kita tahu bahwa membangun hubungan baik dengan negara lain jauh lebih berharga daripada membuang-buang energi untuk konflik yang tidak perlu. Tantangan. Kita hari ini bukan sekedar menghadapi ancaman luar, tapi bagaimana kita bisa memperkuat diri bukan hanya dengan senjata, tapi dengan ekonomi yang mandiri, pendidikan yang maju, dan teknologi yang kita kuasai sendiri. Jadi sebelum sibuk bicara soal kapal selam nuklir di Selat Malaka, lebih baik kita bertanya apa yang sudah kita lakukan untuk membuat bangsa ini lebih kuat. Karena kalau kita kuat dari dalam, maka tidak akan ada ancaman luar yang bisa menggoyahkan Indonesia. That's great. That's lamshi. Sekarang kita bicara lebih dalam lagi. Kalau ada yang berpikir Indonesia bisa dihancurkan hanya dengan ancaman perang, itu artinya mereka tidak memahami hakikat ketahanan bangsa. Indonesia bukan hanya tentang wilayah, bukan hanya tentang jumlah tentara atau besarnya anggaran militer. Indonesia adalah ideologi. Ini bukan sekadar negara yang berdiri karena kebetulan geografis. Ini adalah negara yang dibangun di atas semangat persatuan, dari Sabang sampai Merauke, dengan ratusan etnis, suku dan budaya yang berbeda, tapi tetap satu. Bayangkan dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote. Setiap daerah punya cerita sendiri tentang perjuangan. Setiap wilayah punya sejarah sendiri dalam melawan penjajah. Dan hari ini ada yang berpikir kita bisa dihancurkan begitu saja. Mari kita realistis. Perang modern bukan seperti zaman dahulu, di mana dua negara bisa begitu saja berhadapan dan bertempur di medan terbuka. Sekarang perang adalah tentang strategi, tentang aliansi, tentang kepentingan ekonomi,
tentang siapa yang lebih siap bertahan dalam jangka panjang. Kalau benar-benar ada konflik, pertanyaannya bukan hanya siapa yang punya senjata lebih kuat, tapi juga siapa yang bisa bertahan lebih lama. Dan kalau kita bicara soal daya tahan, Indonesia sudah membuktikan bahwa kita bisa bertahan dalam situasi paling sulit dari krisis ekonomi 98, dari berbagai gejolak politik, dari bencana alam yang bertubi-tubi. Indonesia selalu bangkit. Jadi kalau ada yang berpikir ancaman perang bisa membuat Indonesia runtuh, itu artinya mereka tidak belajar dari sejarah. Kita hidup di era di mana geopolitik bukan lagi soal siapa punya tentara lebih banyak, tapi siapa yang punya kontrol lebih besar atas sumber daya, teknologi, dan aliansi global. Dan dalam konteks ini, Indonesia tidak sendirian. Lihat bagaimana posisi Indonesia di dunia saat ini. Kita punya hubungan baik dengan berbagai negara besar, dari Amerika Serikat sampai Rusia, dari Tiongkok sampai negara-negara Timur Tengah. Kita bukan negara yang bisa ditekan begitu saja. Lebih dari itu, lihat bagaimana dunia berubah. Inggris bukan lagi kekuatan global seperti dulu. Uni Eropa sendiri sedang berjuang dengan berbagai krisis internal. Amerika Serikat sibuk dengan konfliknya sendiri. Apakah mereka benar-benar mau mengorbankan sumber daya mereka hanya untuk membela Malaysia dalam perang yang bahkan tidak masuk akal? Tentu saja tidak. Mari kita jujur, kalau ada sesuatu yang bisa melemahkan Indonesia, itu bukan ancaman dari luar, tapi ancaman dari dalam. Korupsi yang masih merajalela, mentalitas instan yang menghambat inovasi, perpecahan yang terus-menerus dimainkan oleh elit politik demi kepentingan pribadi. Kalau kita mau benar-benar kuat, kita harus mulai dari sini, dengan sibuk menanggapi provokasi murahan, tapi dengan memperkuat diri kita sendiri. Bayangkan kalau kita bisa benar-benar mandiri secara ekonomi. Bayangkan kalau kita bisa menjadi pusat teknologi, bukan hanya pasar bagi negara lain. Bayangkan kalau kita bisa membangun industri pertahanan yang benar-benar kuat tanpa harus bergantung pada negara lain. Itulah perang yang sebenarnya. Perang melawan kelemahan diri sendiri. Jangan salah paham. Indonesia bukan negara yang mencari musuh. Kita bukan negara yang suka perang. Kita percaya bahwa diplomasi adalah jalan terbaik. Tapi kalau ada yang berpikir kita akan diam saja saat dihina, diremehkan, atau diancam, mereka salah besar. Indonesia itu seperti samudra, tenang di permukaan, tapi dalamnya penuh dengan arus yang kuat. Dan sejarah sudah membuktikan, jangan pernah meremehkan Indonesia. Jadi kalau ada yang berpikir kapal selam nuklir bisa membuat Indonesia tunduk, silakan saja. Tapi mereka harus siap menghadapi realitas bahwa Indonesia tidak akan pernah menyerah. Tidak sekarang, tidak selamanya.